Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti ya pada sehat keluarga. Ya teman-teman, di sebelah saya si Verosa Kandas. Ini nggak terasa di bulan ini sudah 1 tahun ya semenjak si Verosa Kandas jadi, yang mana setelah itu memang munculnya ini di acara The Elite Showcase untuk orientasinya memang ke arah show car di awalnya. Tapi ternyata setelah itu boleh dibilang mobil ini ternyata enak juga untuk dipakai hariannya ya. Yang awalnya saya mikir, kayaknya habis kalau ada show gitu, habis itu kayaknya di garasi terus, tapi ternyata enggak. Selama setahun kebelakang ini, mobil ini nggak jarang dipakai, mau itu weekend atau weekday, dan memang ada beberapa faktor yang membuat saya berpikir kenapa mobil ini enak. Tapi satu sisi, memang ada juga beberapa hal yang pastinya setelah itu direparasi lagi atau disempurnakan, dan kira-kira lengkapnya seperti gimana? Ikutin terus videonya. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman, kalau kalian lihat, saya sekarang sedang menggunakan kaos merchandise Jajilogi Dakar 2026 series. Jadi buat kalian yang mungkin mau mendukung untuk keberangkatan saya ke Rally Dakar 2026, bisa memiliki merchandise Jajilogi ini. Ada berbagai macam model teman-teman, ada yang seperti ini, dengan belakangnya seperti ini, tapi masih ada juga beberapa model lain yang mungkin nggak kalah kerennya juga. Jadi buat kalian yang minat, langsung aja ya ke Tokopedia-nya, Jajilogi Merchandise, dan di situ tinggal kalian check out. Dan dengan kalian membeli merchandise ini, kalian berarti sudah ikut mendukung untuk saya insya Allah berangkat Rally Dakar 2026. Ya teman-teman, jadi pertama saya pengen ngasih tahu ini beberapa hal yang menurut saya bikin si Verosa Kandas ini ternyata dipakai harian itu juga enak. Tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman yang mungkin sempat kelewat tentang si Verosa Kandas ini kenapa bisa dibuat dengan konsep seperti ini. Ya, jadi Verosa itu memang salah satu kendaraan yang di tahun 90-an itu sangat populer. Tapi memang kalau kita ngomongin modifikasinya, yang saat itu populer ya, setidaknya di Jakarta adalah model yang ceper seperti ini. Dan nggak sedikit juga yang pada menggunakan Verosa ini untuk drag, karena kalau kita ngomongin mesin bensinnya, itu sangat mudah untuk dimodifikasi, istilahnya dikorek dikit langsung jadi kenceng, dan juga secara mobilnya ringan ya, kompak gitu, dan overallnya memang pada saat itu akhirnya menjadi salah satu mobil yang akhirnya dipilih untuk dibikin dengan gaya ceper seperti ini teman-teman. Nah, jadi Verosa Kandas ini konsepnya memang saya pengen bikin ceper, tapi cepernya itu yang proper. Jadi dalam artian walaupun kandas, tapi tetap bisa enak dipakai, tetap nyaman dipakainya, dan begitu kita harian pun kita juga istilahnya nggak terlalu tersiksa gitu ya di dalam ya nyetir ya. Badannya nggak terlalu tersiksa, tergonjang-ganjing karena kerasnya per. Karena misalnya kita balik pernya atau kita kandasin yang ngebuat akhirnya wah hariannya jadi nggak enak. Dan itu dia akhirnya saya menggunakan sistem air suspension ya, keluaran dari Ergen teman-teman. Nah, apa yang ternyata bikin mobil ini pas dicoba hariannya, kok jadi enak ya? Perasaan tadi mikirnya hanya buat kontes aja, tapi ternyata pas digunain harian tuh, wah hitungannya masih tergolong nyaman. Jadi yang pertama teman-teman adalah pada bagian depannya ini gardannya udah pakai gardan yang jenisnya independen. Ini menggunakan gardan independen dari Escudo ya atau Vitara sama aja. Dimana kalau gardannya model yang sayap gitu handlingnya tuh lebih enak teman-teman. Jadi nggak cuma bantingannya yang lebih enak, tapi secara untuk kita lagi kontrol mobilnya mau itu di lurusan atau di belokan itu juga lebih enak. Dan pasti ya karena ditambah modelnya dia menggunakan Airsus ya, udah nggak pakai model per down seperti bawaannya Verosa ini. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau kita ngomongin ban dan velg, ini kan juga menjadi salah satu faktor yang memang disamakan ya dengan konsep ya, atau diselaraskan gitu ya. Jadi karena konsepnya adalah 90s, tapi saya kepengennya lebih ke arah dragnya itu yang American gitu. Jadi saya pakai velg
NK SK20 yang mana desainnya dia ala-ala Amerika gitu, walaupun mereknya adalah merek Jepang. Sementara buat bannya, ini dia. Jadi faktor kedua yang menurut saya bikin enak buat harian. Jadi saya pakai BF Goodrich Advantage Touring. Ini adalah ban on-road BF Goodrich yang mana peruntukannya memang untuk harian ya, untuk daily dan lebih ngedepanin comfortnya gitu. Jadi bannya empuk dan nggak berisik ya, walaupun kalau di Verosa berisik karena knalpotnya, tapi hitungan noise dari bannya ini tergolong minim. Ternyata itu yang bikin salah satu jadi betah untuk harian, karena sekalipun saya udah menggunakan Advantage Touring ini setahun, dia tetap road noise-nya nggak bertambah, yang ada malah makin terasa betah karena kenyamanan dari bannya itu sendiri. Mau kita lagi lewatin jalan aspal yang halus atau ngelewatin polisi tidur dan juga jalanan berlobang, teman-teman. Nah, ukurannya ini saya pakai 205/65 R15 karena velg NK-nya ini ring 15. Dan walaupun ya teman-teman ya, stylenya ini adalah drag, tapi emang ban ini sebenarnya peruntukannya itu untuk daily ya. Jadi kalau kita lihat secara kembangannya juga seperti ban-ban daily lainnya yang mana kembangannya itu nggak terlalu terlihat sporty. Beda dengan saudaranya yaitu BF Goodrich yang GeForce Venom, itu arahnya udah lebih ke high performance, jadi memang desainnya itu wajar kalau terlihat lebih sporty. Tapi kalau ini memang dipakainya untuk daily sih. Jadi walaupun bentuknya racing banget, drag banget, tapi saya pengen bannya tetap comfort untuk si Verosa Candas ini digunakan harian. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang bikin saya betah menggunakan si Verosa Candas ini karena untuk mesinnya benar-benar bandel banget. Nggak pernah ada yang namanya gejala overheat, tarikannya juga enak banget, enteng dan padat ya tenaganya. Tapi satu sisi konsumsi BBM-nya tetap bisa optimal. Karena kalau kita ngomongin untuk olinya, terutama oli mesin, saya selalu menggunakan ini teman-teman, Motul Multi Power Plus. Jadi dia itu menggunakan teknologi Technosintes, dia itu semi sintetik dan dia merupakan oli dengan standar pelumas tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu API SP. Jadi ya sebenarnya nggak cuma di Verosa aja, tapi saya menggunakan oli ini di berbagai macam kendaraan saya ya, tinggal menyesuaikan dengan speknya. Tapi kalau untuk yang di Verosa Candas, ini yang selalu saya andalkan. Dan ini ya bisa kalian beli ya di bengkel terdekat dari daerah kalian. Langsung minta aja nanti ke mekaniknya, Mas saya mau ganti oli nih di kendaraan saya menggunakan Motul. Jadi setelah itu ya bisa ikut merasakan apa yang kurang lebih saya rasain di Verosa Candas ini. Oh iya teman-teman, ini kalau kalian lihat ya, di ruangan mesinnya ini cukup kotor nih. Emang jadi bukti kalau mobil ini sering saya gunakan harian ya, bersama teman-teman juga ya, karena pada banyak juga ya akhirnya yang sering minjem ini karena seneng ya untuk bawa si Verosa Candas ini keliling kota Jakarta. Nah, tapi itu dia teman-teman, kayak saya bilang di awal, bukan berarti Verosa Candas ini nggak ada bagiannya yang tetap boleh dibilang bertahan sepanjang tahun ini. Jadi ada beberapa bagian di mesin yang pada akhirnya selama setahun ini udah mengalami penyegaran, terutama pada sistem pengapiannya. Jadi pertama untuk kabel businya, ini udah diganti baru teman-teman kabel businya, karena kemarin juga udah ada yang bocor. Termasuk untuk delconya atau distributor, ini juga udah diganti baru. Tapi sejauh ini sih kalau kita ngomongin untuk coilnya masih aman, masih bertahan. Terus beberapa bagian lain kayak misalnya untuk karburatornya, sistem pendinginannya, ini juga masih bertahan, alhamdulillah aman. Paling lebih arahnya sih secara overall ya, di mesin ini perawatannya bisa benar-benar rutin aja, nggak jorok. Entah ngebersihin filter, entah radiator juga udah sempat dikuras, atau oli tadi kan pastinya diganti dengan rajin, dan beberapa bagian lain sekedar dipantau untuk mastiin mobil ini nggak tiba-tiba mogok di jalan. Tapi alhamdulillah setahun pakai, alhamdulillah nggak sempet ada yang namanya kekonyolan mogok di jalan atau sejenisnya, jadi sejauh ini happy banget sih.
Kemudian teman-teman, sebenarnya di luar 3 hal itu sih masih ada lagi ya hal-hal yang bikin saya tuh jadi seneng pakai harian si Verosa Candace. Emang kalau balik lagi ke zaman dulu, balik ke era 90-an atau awal 2000-an, saya sebenarnya nggak pernah punya yang namanya Verosa. Dari dulu paling yang ada saudaranya ya, yaitu TAF. Saya pakai yang Rocky, sementara ayah saya juga ada yang TAF Kebo atau yang F50. Tapi kenapa di sini saya kok kayaknya ter-attach banget gitu ya, kayak ada serasa kayak ada nostalgianya, walaupun saya nggak pernah punya Verosa, karena saya sangat senang dengan interior ini teman-teman. Kombinasi antara jok Recaro-nya yang dari 90-an, kemudian seatbelt-nya juga seatbelt Sabel 4 titik dari tahun 90-an, sama yang paling penting adalah setir pemberian ayah saya yang mana digunakan oleh beliau di tahun 90-an ya. Jadi memang setir Sparco ini dulunya dipakai ayah saya untuk balap di tahun 90-an, kemudian diberikan ke saya. Yang mana saat itu, wah dengan modelnya yang udah terlihat usang ini, kayaknya pengennya bisa pasang di mobil yang kurang lebih eranya sama. Dan begitu akhirnya ditempel di sini, rasanya jadi benar-benar gimana ya? Kayak ngingetin kalau misalnya setir ini tuh setir yang dulu dipakai balap oleh ayah saya, akhirnya jadi kayak ada perasaan yang cukup luar biasa gitu menggunakan si Verosa Candace ini dengan setir Sparco tersebut. Hal kecil tapi ternyata benar-benar ngena, yang bikin seneng jadinya pakai harian mobil ini. Nah, makanya teman-teman, di setahun saya pakai si Verosa Candace ini, sebenarnya saya pengen semacam kayak ngasih hadiah ya. Jadi karena ini dulunya habitatnya itu salah satunya adalah di daerah Melawai di Jakarta Selatan. Jadi kurang lebih di hari ini saya ingin ngajak jalan si Verosa Candace ke habitatnya tersebut teman-teman. Jadi semacam nostalgia untuk si Verosa, sekaligus juga menjadi nostalgia untuk saya ya, walaupun dulunya saya bukan menggunakan sebuah Verosa. Oke, kita ajak jalan-jalan. Ya oke teman-teman, wah akhirnya ya bisa ngebawa juga ke habitat dari Verosa Candace, yaitu di sekitaran Jakarta Selatan ya, terutama dari jalur-jalur seperti misalnya Melawai Raya yang ini akan saya lewati, di mana ini menjadi jalanan yang cukup ikonik ya untuk mobil-mobil di era 80-an atau 90-an dulu. Pusat nongkrongnya salah satunya atau pusat melintasnya adalah di sini. Makanya dinamakan Lintas Melawai. Tapi emang mungkin hari ini kurang ideal karena dia jatuhnya tanggalnya pas 1 tahun Verosa Candace ini pas hari biasa ya. Jadi cukup padat nih trafiknya. Tapi tetap oke sih. Yang terpenting adalah saya bisa ngajak kenalin ya si Verosa ini ya ke daerah yang boleh dibilang mungkin kali ya si Verosa yang saya miliki ini mungkin dulunya juga pernah melintasi sini, karena ini adalah mobil yang memang dari awalnya berada di Jakarta Selatan nih. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, yang bikin juga saya pastinya selama setahun ini betah pakai mobil ini pastinya karena AC-nya juga dingin. Alhamdulillah AC-nya dari pertama itu kita kurang lebih cuma kayak nyehatin aja, ngebersih-bersihin aja bagian filter. Walaupun kalau nggak salah ini sempet servis kompresornya sama kalau nggak salah ganti evapnya ya kalau nggak salah ya. Habis itu udah sih, udah beres, nggak ada kendala gimana-gimana lagi gitu. Jadi ini menjadi salah satu penunjang ya si AC ini untuk bisa nyaman dipakai harian. Nah, sejauh ini teman-teman, kalau saya mengaitkan dengan tadi beberapa hal yang saya suka, kayak misalnya pertama untuk si bagian suspensi depannya yang pakai independen, dia itu bikin handlingnya lebih enak teman-teman. Bikin dia lebih apa ya, kalau orang bilang tuh lebih sharp, lebih tajam gitu ya untuk kita pakai ininya gitu, menikung-menikungnya misalnya gitu. Tapi itu juga sebenarnya karena si steeringnya ini juga udah diganti pakai sistem steering rack and pinionnya dari BMW E36. Jadi setirnya tuh nggak ada kosongnya gitu. Ini yang bikin juga
Jadinya enak banget teman-teman. Nah kemudian teman-teman, kalau ngomongin ban nih, jadi kayak tadi saya bilang, ban ini udah setahun saya pakai BF Goodrich Advantage Touring. Ini jadi satu faktor yang membuat saya pakainya betah nih harian si Verosa Candas. Karena emang comfortnya tuh dapet banget teman-teman. Empuknya kayak ngelewatin ada jalanan yang gundukan atau kayak jalanan berlubang, itu tuh enak banget gitu. Termasuk kayak misalnya nih kayak kita ketemu speed bump ya, di bagian depan sini ada speed bump, kita coba lewatin speed bumpnya, jatuhnya hitungannya enak banget gitu. Walaupun emang di satu sisi suaranya tetap lumayan heboh karena memang karena dari bagian-bagian lain yang ada di mobil ini. Dan itu dia, bagian-bagian lain yang heboh salah satunya adalah knalpotnya ini ya. Jadi kalau kita mau ngerasain road noise sebenarnya memang nggak bisa terlalu kedengeran gitu karena udah keburu ketutup dengan suara knalpot. Tapi setidaknya saya tahu sekali dari ban itu sendiri road noise-nya tergolong minim. Karena saya pun nyoba di beberapa mobil yang lain yang emang knalpotnya nggak berisik, itu dari bannya relatif minim road noise-nya atau suara yang dikeluarkan dari ban. Jadi itu jadi faktor penting juga, walaupun balik lagi ya knalpotnya cukup berisik, nggak ada yang berisik banget. Nah kemudian teman-teman, sebenarnya sih salah satu faktor juga yang akhirnya sukses ya bikin mobil ini tuh enak dibikin hariannya ya karena kandasnya menggunakan air suspension. Jadi emang waktu akhirnya memutuskan untuk pakai air sus dari Airgen ini, itu ngebikin atau bikin kita kayak kebayangnya tuh, wah berarti mesinnya nanti begitu dipakai harian ya, atau nggak misalnya dipakai di jalan rayanya gitu ya, mestinya dia nggak terlalu nyiksa kayak kalau kita kandasnya itu misalnya pernya dibalik yang mana bener-bener jadi keras banget rasanya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang kan enaknya begitu kita istilahnya udah selesai mejeng, udah selesai show gitu ya, tinggal kita di remote-nya ini kita naikin lagi PSI-nya. Jadi misalnya ini kalau full-nya di 60 PSI, jadinya kita pas standarnya udah tinggi kayak gini ya pakainya jadi enak lagi gitu. Mau itu di jalan yang lurus yang halus atau ya itu dia ketemu jalan-jalan berlubang, hitungannya masih enak banget ketimbang ceper dengan nge-roll per daun bawaannya gitu. Ini jadi satu faktor juga yang akhirnya kayak kayaknya enak nih besok dipakai keluar, besoknya gitu lagi, akhirnya besoknya gitu lagi. Padahal secara bentuknya teman-teman nggak ada kelihatan kayak mobil hariannya ya. Apalagi udah deliveryin seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana Verosa Candas ini setelah 1 tahun, yang tadinya awalnya mikirnya hanya dipakai kontes atau show aja, habis gitu lama tidur di garasi, ternyata enak juga buat dipakai harian. Dan itu dia, jadinya gantian antara saya atau teman saya suka pakai ini untuk mobilitas harian. Dan teman-teman mungkin juga udah tahu ya, kalau yang follow di Instagram JJ Logi juga sering ngeliat kan saya ngepost kayak mobil ini tiba-tiba dibawa kemana, walaupun bentukannya kayak mobil balap gini ya. Padahal hanya tampangnya aja yang seperti mobil balap. Nah, tapi ya sebenarnya ini bisa jadi untuk masukan juga mungkin dari teman-teman. Kira-kira nextnya gimana nih? Setelah setahun berjalan, kira-kira ke depannya Verosa Candas perlu dimodifikasi seperti apa? Kalian mungkin punya saran, kalian bisa isi di kolom komentar. Yang pasti teman-teman sejauh ini puas banget pakai ini. Jadi ya harapan saya sih sebenarnya bisa lanjut untuk menyimpan Verosa kesayangan ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, baiklah teman-teman, kita akhiri dulu videonya. Terima kasih banyak nih yang udah menonton dan sudah support selama ini ke JJ Logi. Tungguin aja untuk video berikutnya, kira-kira ada keseruan apa lagi. Standby aja di channel YouTube JJ Logi. Oke, sehat-sehat buat kalian semua ya. Dadah, assalamualaikum.